Halo semuanya, selamat datang di channel Donghua TV. Ini adalah rangkuman dari anime Kaminaki Sekai no Kami-sama di part pertamanya. Seorang remaja bernama Yukito saat itu sedang digotong oleh para pengikut sekte ayahnya. Yukito akan ditenggelamkan selama 3 hari. Karena menurut ayahnya, jika Yukito bisa bertahan selama 3 hari, maka ia akan menjadi pemimpin selanjutnya dari sektenya. Ayahnya kemudian memberikan kalungnya dan menyuruh Yukito untuk berdoa kepada dewanya, yaitu Dewa Mitama. Saat berada di dalam air, Yukito mulai melihat kilas balik dari masa lalunya. Ia selalu saja menjalani kehidupan yang sulit karena pelatihan dari sekte ayahnya dan mengalami nasib buruk sehingga menurutnya ia sama sekali tak memiliki kilas baik yang menyenangkan. Ia berharap agar bisa dihidupkan kembali di dunia yang tidak memiliki agama ataupun dewa. Dengan begitu, ia pastinya akan bisa berteman dengan normal. Saat sadar, Yukito melihat wanita yang sedang menolongnya, yang mana wanita itu sedang memainkan batang singkongnya dengan membaca petunjuk dari bukunya. Ketika tahu Yukito sudah sadar, membuat wanita itu sangat terkejut dan akhirnya meminta maaf. Ia memperkenalkan dirinya bernama Aluna dan sebagai permintaan maafnya, ia akan selalu mentraktirnya makan. Yukito kini mulai sadar bahwa ia sepertinya sudah reinkarnasi dan berada di dunia isekai. Ia lalu menanyakan di mana guild para petualang berada, sebab ia ingin bekerja sebagai seorang petualang. Aluna kemudian mengantarkan Yukito ke tempat yang ia maksud. Yukito pun semakin sangat senang karena ia kini telah hidup di dunia yang penuh dengan sihir dan pedang yang selama ini ia impikan. Namun Yukito ternyata mendapatkan pekerjaan sebagai petani. Seorang pria bernama Roy menghampiri Yukito dan mencoba menakutinya. Untungnya, pria bernama Kuren menghentikan tindakan Roy dan memperkenalkan mereka. Kuren memberikan Yukito sebuah pisau dan meminta bantuannya. Yukito berpikir bahwa mereka akan pergi membasmi goblin sehingga membuat ia semakin bersemangat kembali. Akan tetapi Kuren ternyata ingin agar Yukito membantunya memetik buah anggur. Yukito merasa bahwa ia sedang diuji karena baru memasuki dunia isekai. Ia pun tetap bersemangat memetik buah anggur itu hingga anggur yang dipanen mereka terlalu banyak. Kuren dan Roy ingin membuang beberapa anggur itu karena tak bisa diawetkan. Namun Yukito malah membuatkan mereka minuman dari anggur itu. Para penduduk desa sangat senang karena Yukito membuatkan mereka minuman. Shirunu yang merupakan kakak dari Aluna berterima kasih karena Yukito mereka kini bisa minum tanpa harus membeli minuman yang harganya sangat mahal. Sementara itu Yukito merasa depresi karena ia sudah sebulan berada di dunia itu. Ia hanya terus bertani, mengurus ternak, dan membuat minuman. Peristiwa yang biasanya terjadi di dunia isekai malah sama sekali tak terjadi kepadanya. Yukito kini tinggal di tempat makan yang Shirunu kelola bersama dengan Aluna. Lalu, saat sedang bertani, seekor monster tiba-tiba menyerang mereka. Namun Roy mengatakan bahwa itu bukanlah monster, melainkan Gaiju. Roy kemudian mengambil bukunya dan mulai membacakan sesuatu. Yukito mengira Roy akan menggunakan sihir. Akan tetapi, Roy ternyata menyuruh Yukito untuk kabur bersamanya. Yukito marah karena Roy tak bertarung melawan Gaiju. Menurut Roy, tak mungkin mereka bisa menang melawan Gaiju. Dan buku yang ia baca sebelumnya adalah buku petunjuk yang di dalamnya memberikan instruksi untuk mengungsi. Yukito mulai menyadari bahwa di dunia itu tak ada konsep sihir, sebab penyembuhan lukanya juga masih dilakukan dengan normal. Namun Yukito kini mulai terbiasa dengan dunia barunya, meskipun tidak seperti di dunia yang ia bayangkan, tapi bisa memiliki banyak teman sudah cukup baginya. Yukito sangat berterima kasih kepada dewa karena sudah membawanya ke dunia itu. Aluna yang mendengarnya malah mempertanyakan apa itu dewa. Yukito mulai menyadari bahwa selain tak adanya sihir di dunia itu, orang-orang juga tidak memiliki agama ataupun menyembah dewa. Ia tak tahu apa yang akan terjadi padanya jika saja saat itu ia mati karena diserang Gaiju. Melihat ada seekor kelinci yang mati, Yukito langsung tersadar akan konsep mengubur di dunia itu. Sebab jika tak ada dewa, maka bagaimana mereka melakukan proses pemakaman?
Lalu tiba-tiba Roy dan Aluna datang menghampiri Yukito. Mereka mengira bahwa Yukito sedang berburu. Roy kemudian memberitahu Yukito tentang informasi buku terlarang, benda yang sangat berbahaya walaupun hanya diucapkan. Jika orang lain mendengarnya, Roy bisa saja dilenyapkan, yang mana buku itu ternyata hanyalah buku tentang hubungan intim. Mereka bertiga kemudian pergi ke kota untuk mencari buku itu. Roy memperingatkan Yukito agar tidak berbicara dengan orang-orang di kota, sebab desa mereka sangatlah tidak disukai. Mereka kemudian sampai di toko itu dan menemukan buku yang mereka cari. Saat Yukito membuka bukunya, Aluna dan Roy sangat kegirangan. Namun menurut Yukito, buku itu bukanlah buku terlarang, melainkan hanya buku karya seni yang biasanya dipajang di museum. Roy dan Aluna terkejut karena Yukito memiliki negara yang memperbolehkan hal itu. Mereka berdua akhirnya membeli buku itu. Di tengah perjalanan pulang, mereka melihat ada suatu kejadian yang mana beberapa orang sedang meminum racun. Aluna langsung menarik Yukito pergi dan menjelaskan bahwa itu adalah proses mengakhiri hidup. Di negara mereka ada aturan yang mengharuskan mereka mengambil nyawanya sendiri atas perintah negara. Yukito berpikir bahwa jika seperti itu, maka Aluna dan yang lainnya juga bisa saja menjadi yang selanjutnya. Namun Roy menjelaskan bahwa mereka tak akan begitu karena desa mereka dispesialkan. Malamnya, ketika Yukito akan tidur, Aluna tiba-tiba datang. Ia mengatakan bahwa menurut buku yang ia baca, ada cara membuat pria menjadi lebih sehat dan lebih semangat lagi. Dan ia juga sudah menyiapkan semuanya. Setelah mengikat Yukito, Aluna kembali sadar dan meminta maaf. Ia menceritakan bahwa sifatnya yang seperti itulah yang membuat ia dikirim ke desa itu. Desa mereka ini adalah desa Kakuri yang orang-orangnya telah dikucilkan, dan orang-orang dari desa Kasuri memiliki tanda. Orang yang takut dengan pengakhiran hidup akan dikirim dan dikucilkan di desa Kakuri. Namun Aluna sangat senang dengan Yukito karena tidak memandang sinis mereka, malah tertawa bersama mereka dan juga mengajarkan berbagai hal, karena sebelumnya tak ada orang yang seperti itu yang datang di desa Kakuri. Menurut Yukito, ia bertindak seperti itu karena dulunya ia juga adalah orang yang tidak disukai. Baginya, Aluna dan desa ini adalah teman pertamanya. Aluna kemudian melihat kalung Yukito yang menurutnya indah. Yukito mengatakan bahwa itu adalah jimat dari sekte ayahnya. Ia pun memberikan jimat itu kepada Aluna. Esoknya, saat Yukito terbangun, ia merasa kalau keadaan sangat sepi. Ketika keluar, ia melihat Roy yang sudah babak belur. Roy menjelaskan bahwa desa itu merupakan tempat buangan orang yang dianggap sesat. Mereka bukanlah diperintah untuk mati, melainkan dipaksa untuk mati. Hari ini adalah hari untuk Aluna dan Shirunu. Lalu, Kuren datang dengan membawa kereta kuda dan pergi bersama ke kota untuk menyelamatkan mereka. Di kota, Shirunu kini telah tewas dan Aluna akan dihabisi menggunakan pedang. Untungnya, Yukito dan Kuren datang tepat waktu menyelamatkan Aluna. Yukito sangat marah karena melihat Shirunu yang telah tewas, hingga seorang pengawal mengatakan bahwa mereka adalah orang yang takut mati. Orang-orang juga berpikir memanglah tugas mereka untuk mengakhiri hidup. Pengawal itu kemudian menarik pedangnya dan menyerang Yukito. Begitu juga dengan Aluna yang mencoba menyelamatkannya. Yukito mengambil kalung permatanya dan berharap agar Aluna bisa diselamatkan. Gelangnya itu tiba-tiba saja naik ke atas langit. Bocil yang muncul dari gelang itu sangat senang karena Yukito akhirnya memanggilnya. Namun, melihat Yukito yang terluka membuat ia sangat marah. Bocil itu lalu menghabisi pengawal yang sudah melukai Yukito. Ia juga menyembuhkan Yukito dan Aluna yang telah terluka. Yukito terkejut melihat bocil itu serta menanyakan siapa dirinya. Bocil itu akhirnya memperkenalkan dirinya bahwa ia adalah dewa Yukito yang bernama Mitama.